Hari ini kita akan cari tahu kalau seorang menteri di bulan Ramadan apa sih kesibukannya. Saya sudah berada di rumah dinas dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pak Saleh Husin, dan tampaknya Pak Saleh ada di rumah. Jadi kita langsung masuk saja. Saya sih sudah tanya, Pak Saleh katanya hari ini tidak kemana-mana, tapi mungkin nanti yang bukan pintu orang rumah ya. Jadi saya tanya dulu, ini sebenarnya lagi jam sholat, mungkin akan dibuka orang Pak Salehnya sendiri ternyata yang buka. Pak Saleh Husin, apa kabar? Waduh, akhirnya ketemu juga. Iya, sudah lama juga Pak, nggak ketemu Pak. Nggak kemana-mana kan Pak hari ini? Ya hari ini alhamdulillah nggak kemana-mana karena pas hari libur kan. Oke, saya pikir ngosongin jadwal buat Kompas TV Pak. Terima kasih banyak. Ya memang sekalian untuk Kompas TV karena udah janjian. Oke Pak, kita boleh ngobrol Pak ya? Boleh, hari ini ya. boleh. Oke, saya masuk ke dalam dulu. Iya. Terima kasih Pak Saleh. Pak Saleh, terima kasih banyak. Kompas TV disambut di rumahnya hari ini. Hari ini kebetulan memang betul nggak ada acara, karena saya tahu kalau menjadi pejabat negara itu 30 hari nggak cukup Pak. Oh ya, buat acara-acara bulan Ramadan ini. Memang acaranya cukup padat, tapi memang karena kebetulan memang hari ini juga kita udah janjian juga, jadi memang ada beberapa yang memang saya ya hold dikit. Tapi abis ini nanti juga tetap jalan jalan lagi. Kalau Pak Saleh ini kan latar belakangnya pengusaha gitu Pak. Sempat juga duduk di kursi DPR, lalu sekarang menjadi menteri. Adakah posisi dari paling tidak ketiga posisi ini yang sebenarnya Ramadannya lebih bisa dinikmati dibanding sekarang kan udah praktis Ramadan sambil bekerja gitu Pak? Iya, kalau mau dibilangin ya pas sekarang kebetulan dipercaya sebagai menteri, justru di bulan Ramadan ini justru kesibukannya malah meningkat. Justru meningkat Pak? Justru meningkat. Kalau saya di kantor berita gitu Pak ya, biasanya sih kalau kita merasa baik di bidang ekonomi, hukum dan lain-lain, walaupun ada beberapa kasus yang terus menjadi pembahasan, tapi sebenarnya intensitas dibandingkan di luar bulan Ramadan agak menurun lah, agak cooling down gitu Pak. Betul. Itu ngaruh tidak tugas kementerian Anda agak cooling down? Malah lebih itu ya, di samping itu juga kan memang Bapak Presiden juga kan kita tahu bahwa kerjanya kan judul kabinetnya aja udah kerja. Nah, bukan kerja break kerja ya? Enggak. Akhirnya apa yang dilakukan kan misalnya dengan ratas-ratas yang masih jalan terus dengan berbagai macam paket-paket kebijakan yang itu kan harus kita implementasikan, maka itu ditindaklanjuti dengan rapat-rapat yang lain. Nah, tentu kita rapat juga dengan Menko untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Nah, akhirnya kita rapat terus. Jadi bulan rapat dari rapat. Nah, dari rapat misalnya rapat, habis itu kan ini kebetulan bulan puasa kan silaturahim dengan teman-teman kan tetap kita jaga. Justru meningkat juga. Justru meningkat. Nah, akhirnya satu hari bisa 3 sampai 4 acara buka puasa bersama. Dalam satu hari? Iya, tentu harus saya datangi. Ya, misalnya memang nggak buka puasa bareng-bareng di tempat-tempat yang bersamaan, tetapi paling nggak membatalkan puasa di salah satu tempat. Habis itu saya sebentar lari lagi ke tempat yang lain, keliling sampai kadang jam 9, jam 10. Tapi paling yang penting kan silaturahimnya kan tetap kita jaga. Jadi jam 9 malam pun tetap masih kita datang. mendatangi acara buka bersama gitu. Padahal bukannya udah lewat, tapi kan paling nggak datang kita bisa ngobrol sebentar, dan juga yang paling utama adalah ya tentu silaturahim dengan sesama teman. Atau dengan kolega atau dengan asosiasi-asosiasi yang kaitan dengan industri. Jadi waktu menjadi DPR, waktu menjadi pengusaha lebih tenang dong Pak ya? Iya, ya sama juga teman-teman DPR juga sibuk juga, tetapi ya artinya pas di kabinet memang ya selain memang tugas pokok, di samping itu juga tugas-tugas bagaimana saya membina dengan teman-teman yang terkait dengan sektor industri, itu juga tetap saya jaga. Ini kebetulan nih bulan Ramadan ini bertepatan dengan, saya baru ngobrol tadi, kuartal kedua selesai nih Pak. Berarti kan sudah setengah tahun ini berjalan, target-target yang ditaruh pada Kementerian Perindustrian ini juga yang cukup ambisius kalau menurut saya. Dan sesuatu yang cukup sulit ada beberapa target, mungkin kalau saya boleh mencatat beberapa target-target seperti berapa ribu industri yang dikembangkan, dan tidak hanya industri besar, tapi industri kecil dan menengah, dan
fokusnya luar Jawa, hingga Betul. ke Indonesia Timur. Betul. Gimana perkembangannya sampai saat ini, Pak? Setelah Iya, jadi di samping memang kita tahu bahwa ekonomi global yang memang masih belum begitu baik, ya tentu ini akan mempengaruhi ekonomi di dalam negeri. Tetapi kita juga tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi maupun dalam hal ini adalah pertumbuhan industri, kami masih tetap optimis untuk di tahun 2016 ini adalah bisa tumbuh 5,7%. Nah, tentu bagaimana untuk bisa mencapai 5,7%? Ya tentu salah satu adalah bagaimana kita dapat bersama-sama dengan kementerian lain untuk bahu-membahu agar mendorong sektor investasi, sektor industri ini terus bergeliat walaupun dalam situasi ekonomi yang masih belum baik. Nah, salah satu adalah tadi disampaikan adalah bagaimana kita mendorong agar industri tidak tumbuh di Pulau Jawa saja, tapi kita dorong untuk bisa tumbuh menyebar merata di berbagai daerah, yaitu dengan membangun kawasan-kawasan industri di luar Pulau Jawa yang saat ini kita dorong ada 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa yang memang ada beberapa yang memang saat ini udah tumbuhnya cukup baik. Misalnya saya kasih contoh misalnya di Morowali yang itu ya berbasis kepada nikel di sana yang investasinya cukup besar tahun lalu waktu peresmian untuk yang tahap pertama diresmikan langsung oleh Bapak Presiden dan saat ini juga untuk masuk ke tahap berikut dengan kapasitas tambah yang dulu 300.000 ton per tahun sekarang ditambah lagi 600.000 ton diturunkan lagi industri downstreamingnya yaitu sampai ke stainless steel yang sudah saat ini udah commissioning dan mudah-mudahan nanti di bulan Juli atau Agustus ini udah bisa beroperasi secara penuh dengan investasi yang cukup besar kira-kira udah habis sekitar 2 miliar US dollar dan seluruhnya diekspor. Nah, di samping itu juga adalah bagaimana kita mendorong agar industri-industri kecil menengah kita dapat menumbuhkan industri-industri kecil menengah sebesar 20.000 unit usaha industri kecil sampai dengan 2019 nanti kan target yang diberikan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana kita dapat menumbuhkan industri-industri kecil menengah sebesar 20.000 yang dimana 50%-nya kita dorong untuk tumbuh di Indonesia Timur dan 50%-nya yang lain adalah di kawasan Barat. Nah, di samping itu juga untuk bagaimana kita dapat mendorong industri-industri skala besar yang ada sekitar 9.000 yang begitupun juga 50% kita dorong di kawasan Timur, 50% di kawasan Barat. Nah, ini yang tentu kita bersama-sama harus bahu-membahu dengan para pelaku usaha. Saya ingin tahu juga bagaimana reaksi Pak Saleh pada saat mendengar mengenai itu tadi perda-perda 3.000 lebih perda itu. Nah, terkait dengan hal itu terutama Pak. Ya memang jadi banyak sekali memang kan ketika kebijakan paket-paket kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu udah 12 paket kebijakan, ya tentu tujuannya adalah bagaimana kita dapat membuat para pelaku usaha itu untuk lebih mudah untuk melakukan usaha di Indonesia. Yang kita tahu bahwa saat ini memang kita termasuk di ranking 109 yang tadinya sebelumnya 120 dan Bapak Presiden menginginkan untuk kalau bisa Indonesia itu kita bisa dorong terus untuk turun menjadi di ranking 40 untuk easy doing business. Nah, tentu salah satu adalah terkait dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang harus kita pangkas. Maka itu mulai dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, tentu kita meregulasi berbagai macam aturan-aturan sehingga harus dipangkas. Nah, termasuk juga adalah banyak juga keluhan-keluhan yang kadang-kadang aturan-aturan yang sudah kita buat di pusat ini tentu tidak bisa diimplementasikan karena berbenturan dengan peraturan-peraturan daerah yang akhirnya tidak bisa diimplementasikan di daerah. Nah, sehingga salah satu adalah tentu dengan melakukan
pemangkasan terhadap aturan-aturan daerah yang jumlahnya ada sekitar 3.100 hampir 3.200. Jadi, nah, ini yang dipangkas sehingga tentu si pelaku usaha akan lebih mudah untuk melakukan usahanya. Kan kita menginginkan agar pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri ini tumbuh dengan cepat. ini sejalan sekali dengan target yang Betul, harus dijalankan betul. Pak Saleh. Maka itu salah satu adalah kami begitu optimis untuk bisa pertumbuhan industri bisa tumbuh 5,7%, maka itu kami sangat optimis dengan berbagai macam regulasi kami pangkas. Tentu ini akan membuat pelaku usaha untuk lebih mudah untuk melakukan usaha. Oke. Pak, saya mau nanya juga. Ya tadi sudah mungkin terlalu banyak bicara soal ekonominya, nanti bikin lapar aja. Oke. Saya mau tahu hari ini rencana buka di mana sih, Pak? Ya, rencana memang ada rencana buka bersama juga. Oke, nanti boleh. Saya boleh ngintip nggak? Boleh. Bersiap berbuka. Dan saya mau tanya, Ibu di mana, Pak? Ikut juga? Ada di belakang lagi siap-siap. Nanti ntar biar sekalian saya kenalin nanti. Oke, saya mau tahu lebih jauh tentang Pak Saleh. Jadi kasihan juga jadi Ibu Menteri tapi sibuk juga. Sibuk juga jadi ya. Oke, nanti kita ngobrol juga sama Ibu juga nanti akan hadir. Kita geser ke belakang kali, Pak ya. Oke, sesaat lagi kita akan segera kembali.